wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberi materi tentang dampak gadget terhadap pelajar. Nah, jadi sebelum masuki materi intinya, saya akan memberitahu dulu itu gadget itu apa sih. Jadi gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dan fungsi gadget itu apa sih? Yang pertama ada untuk memudahkan mengakses informasi, yang kedua untuk membantu bisnis dan bekerja, yang ketiga atau yang terakhir ada untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan kita akan masuk ke materi intinya. Dampak yang akan didapat oleh pelajar adalah, saya sambil jelaskan dulu ya, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan pelajar sehingga keberadaan gadget menyebabkan adanya dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari gadget adalah mempermudah dalam pencarian informasi dan komunikasi. Selain itu, dapat menjadikan pelajar tidak gagap teknologi. Adapun dampak negatifnya yaitu mengganggu belajar siswa, mengganggu konsentrasi belajar siswa, berakibat buruk pada perilaku, kesehatan dan sikap siswa, serta mengakibatkan pemborosan. Untuk itu sangat diperlukan pembatasan serta arahan dari orang tua dalam menggunakan gadget, apalagi ada banyak efek negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan. Jadi dampak negatifnya itu ada 4. Yang pertama dari segi kesehatan. Jadi peningkatan risiko kanker dari penggunaan ponsel karena radiasi yang diberikan penggunaan ponsel lebih dari 30 menit bisa mengakibatkan ketulian atau akustik neuroma, dan penggunaan cahaya atau pencahayaan maksimal secara berkala pada ponsel, komputer, tablet, dan lain bisa mengakibatkan perih pada mata dan lebih parahnya bisa menimbulkan rabun dekat. Yang kedua ada dari segi budaya, lunturnya adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut karena kesibukan menggunakan gadget, dan masuknya budaya barat secara perlahan tanpa adanya filtrasi dari mereka yang mengikuti. Hilangnya rasa nasionalisme dan lebih cinta pada produk asing. Sekarang banyak banget kan kayak gitu. Bukan dari makanan aja, dari gadgetnya pun dari luar negeri semua. Mungkin kebanyakan. Dan terus yang ketiga ada dari segi sosial. Remaja cenderung tidak bisa mengontrol diri sendiri akibat sosialisasi yang terjadi secara tidak langsung. Lebih banyak konflik yang terjadi dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah. Cenderung cepat bosan ketika ada orang yang menasihati. Banyak mengeluh ketika banyak masalah. Egois yang tidak terkendali, orang-orang di sekitarnya selalu dijadikan korban kemarahannya. Orang yang banyak bergaul dengan gadget hidupnya sedikit tidak teratur. Dan yang terakhir ada dari segi ekonomi. Banyak kerugian akibat perkembangan gadget di bidang ekonomi, seperti misalnya penipuan, terus keuangan tidak stabil di setiap keluarga akibat harus memenuhi keinginan anaknya membeli gadget terbaru. Dan masih banyak lagi kerugian yang diakibatkan oleh perkembangan gadget tanpa disadari dari segi keilmuan. Dan adapun solusi-solusinya yang dapat saya berikan, yang pertama beri batasan waktu, dan yang kedua aktivitas alternatif yang menarik. Contohnya itu kayak misalnya yang sudah berkeluarga nih, punya anak, ajaklah anak-anak ini buat keluar rumah gitu, misalnya ke museum atau ke taman, pokoknya tuh ke tempat-tempat yang buat mereka tuh bisa belajar gitu. Belajarnya tuh nggak harus pakai buku, maksudnya kayak ya di museum gitu, ngeliat-ngeliat ini lah sejarah ini sejarah ini gitu. Terus yang ketiga, ruang bebas gadget.
Ruang bebas gadget itu contohnya kalau misalnya lagi kumpul keluarga gitu kan, entah itu di ruang tamu atau di ruang makan gitu, sambil ya deep talk gitulah sama orang tua gitu kan. Terus yang keempat ada pendekatan bertahap, yang kelima ada interaksi sosial tatap muka, dan yang terakhir ada pengawasan dan keterlibatan orang tua. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup videonya, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, gunakanlah gadget sebagaimana mestinya dan jangan terlalu berlebihan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu, waspadalah terhadap perkembangan gadget tersebut. Nah, selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam membimbing anaknya agar tidak terjerumus dengan kemerosotan zaman saat ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.